sering sampai bosan ya. Kalau kita dari dulu sih setiap malam minggu ya. Kita jarang ketemu, jadi seperti Sabtu malam itu kayak wajib gitu makan dinner sama bapak ibu ya, makan di rumah. Kadang-kadang ibu juga pulang ke Jogja. Nah itu akhir pekan, ibu pulang ke Jogja akhir pekan ya. Antara Sabtu kalau nggak minggu lunchnya biasanya. Kalau katanya itu bapak itu selain masih suka dulu masak sendiri begitu, apa benar Pak Sultan sampai sekarang masih suka setrika bajunya sendiri, Mbak Membayun? Iya, masih sampai sekarang. Jadi saya kalau misalnya kurang lagi repot, terus kalau nggak kurang halus, kalau nggak buru-buru itu biasanya bapak kan sukanya yang kecil dulu-dulunya. Oke, nah benar Mbak Kirono katanya kalau ibu justru jagonya bukan di dapur ya, tapi bikin sambal. Bikin sambal. Sama katanya kalau ganti ban mobil. Soalnya anak tentara. Ibu juga lah perempuan satu-satunya dalam keluarga, yang lain laki-laki semua. Jadi kan nggak laki gitu. Sama bapaknya sering dibawa kemana-mana gitu. Kalau tugas, kalau apa. Jadi apa yang terjadi masalah dengan mobil, ibu lebih menguasai gitu. Nah kalau bapak itu kan tugasnya adalah menghantarkan kakaknya kan perempuan, kakak dan ibunya ke pasar gitu, dan membantu di dalam rumah. Jadi bapak lebih ngerti tentang makanan dan masak. Oh itu asalnya dari situ. Itu yang berbeda. Oke, nah kalau dari ini yang 5 bersaudara, siapa yang tertarik ikut berpolitik? Nggak ada. Karena kalau saya kan backgroundnya adalah sosial, kegiatan sosial. Kalau sosial kan kita bicara ya kita kasih sayang, kita pengabdian pada masyarakat gitu. Tapi kalau politik kan lebih ke arah keinginan kita gitu. Tujuan kita semua adalah yang memang kita mengabdi untuk masyarakat, gitu. Kepentingan itu kan ya ide kita hanya kita sendiri, ego kita ya, itu kan nggak mungkin. Kalau Mbak Hayu apa? Tadi kalau ngobrol sebelumnya Mbak Hayu bagi saya berpolitik tidak sama sekali juga begitu. Apa alasannya? Tidak punya poker face. Kadang-kadang ya yang namanya politik kan juga satu tidak ada teman abadi, tapi juga tidak ada musuh abadi. Jadi kalau udah keburu istilahnya nyolot duluan, takutnya kan itu relationship yang tidak bisa diperbaiki ketika nanti sebenarnya aku lagi butuh. Jadi poker face-nya belum bisa dan menghasilkan Tapi ada nilai yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu, yaitu tadi Mbak Membayun bilang agar selalu baik kepada siapapun, termasuk kepada musuh. Ya, itu. Apa maknanya buat Mbak Kirono? Seperti Bapak pernah bilang kan, maksudnya bakalan banyak orang yang nggak suka, tapi itu memang tanggung jawab kita, karena memang kita adalah milik masyarakat. Dan kalau benar, orang tidak akan banyak yang memuji, tapi kalau salah, orang banyak yang menuduh. Itu lebih gampang menyalahkan orang daripada mengatakan, oh kamu benar gitu. Gemes ya, Bapak udah tahu orang itu tuh nyebelin banget gitu, tapi Bapak masih menemui, masih bicara, masih sering ketemu gitu. Tapi ya dengan proses, dengan berjalannya waktu, saya pun sekarang mengalami seperti itu gitu. Karena ya memang sejak kecil kita tidak diberi sesuatu yang instan, kita semuanya apalagi soal prosedur. Nah itu prosedur itu Bapak itu kenceng banget gitu. Jadi maksudnya apapun itu harus lewatin prosedur gitu. Kadang-kadang kita kan kalau kita bisa dibilang kan ya kita anaknya raja, kita anaknya gubernur gitu kan, bisa langsung yang atas aja, tapi enggak, karena Bapak menilai bahwa orang hidup itu harus berproses, tidak bisa instan gitu. Kalau instan ya jadinya ya akan instan gitu. Nah kalau udah instan semua, nanti Indonesia ini akan seperti apa? Jadi, apa hal yang paling seru punya kakak banyak perempuan semua gitu Mbak Ayu? Seru sih seru, tapi biasanya ada time limitnya. Batas waktunya Batas waktunya biasanya kalau liburan keluarga itu maksimum 3 hari. Biasanya lebih, dan hari keempat itu
udah mulai jutek-jutekan satu sama lain. Sensitif. Omongan bersama-sama Jadi gitu. 24 jam 3 hari. Jadi 3 kali 24 jam 3 hari. Kalau perspektifnya Mbak Bandu Retno apa nih? Enaknya punya saudara perempuan rame-rame banyak begitu? Sebenarnya enaknya bukan di saya sih, di mereka-mereka yang ukurannya sama. Dari sepatu, baju, Itu nggak ada yang enak. mau pinjem, Oh, nggak mau balikin. Tapi nggak enak juga. Nggak enaknya kenapa? Nah, Mbak? enaknya karena saya waktu kecil dapat baju turun Sudah. dari iya. Nah, kalau Mbak Girono perspektifnya apa yang bikin aduh seru nih punya adik perempuan banyak dan satu tercinta. Mungkin kalau dulu waktu masih kecil, karena saya lebih sering sama Mbak Yun ya, karena dia musuh terbesar saya. Ini ya. Saya ngerasa bahwa kok kita nggak tahu bisa kompak gitu, dan ya selain bisa tuker-tukeran baju, ya kan, dan apa ya, kalau curhat itu bisa sekarang bisa nyambung gitu. Curhat atau gosip? Gosip yang paling banyak. Tapi nyambung begitu ya. Nyambung. Nah, terakhir Mbak Pembayun apa sudut pandangnya enaknya punya adik banyak perempuan semua lagi? Apa Mbak? Repot. Oh repot kan harus tanggung jawab karena suaminya. Tapi ya yang pasti ya kita bisa kerjasama, bisa saling bantu dan sebagainya. Walaupun repot. Baik kalau begitu Mbak Pembayun, Mbak Kirono, Mbak Maduretno, Mbak Hayu, dan Mbak Bendoro, terima kasih telah berbagi cerita di sudut pandang. Kita lanjut makan.